Niat Akang sih untuk 3 tahun ke depan masih pengen jadi pemain dulu bang. Dan sementara tawaran udah ada beberapa tim yang nawar untuk main tahun depan. Tapi belum akan putuskan karena memang lagi ya Pelindo lagi bersedih lah. Iya, jadi nggak etis juga kita langsung ambil keputusan untuk memilih tim yang mana gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Alhamdulillah hari ini Bang Nur Podcast mengundang tamu spesial eksklusif ini dari Jakarta. Wah, Masya Allah. Siapa itu? Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu, udah ada yang kenal. Hadir bersama saya hari ini ada Bang Randi Satria alias Akang. Siap bang. Apa kabar ya bang? Alhamdulillah bang Nur baik. Oke. Baik sehat alhamdulillah. Bang Randi saat sekarang sebagai pemain timnas futsal, sebagai pemain Pelindo FC, dan juga ini agak lain sebagai pelatih di Prapon Sumbar. Ya, Prapon Futsal Sumatera Barat. Prapon Futsal Sumatera Barat. Iya. Ya. Sebelum kita bertanya lebih jauh tentang futsal dan ya futsal, saya penasaran nih bener, kok bisa orang Padang namanya Akang. Nah, ini mungkin teman-teman ada beberapa yang udah tahu kenapa alasannya, tapi ya bisa dijelaskan aja mungkin dari Akang nih. Jadi gini Bang Nur, dulu kan kebetulan Akang ini kan anak ketiga dari 5 bersaudara. Nah pas lahiran anak keempat, panggilan buat yang abang 1 dan 2 itu udah ada bang. Nomor 1 abang, nomor 2 kakak. Terus mama bingung ini Randi mau dipanggil apa ya? Udah diambil semua nih. Nah kebetulan tetangga sebelah itu orang Sunda bang. Jadi kata tetangga sebelah, Bu panggil Akang aja, karena Akang itu artinya abang juga. Nah dari situ kan bang. Jadi di kebanyakan sekarang lebih dikenal Akang daripada Randi. Oke, jadi memang dari awalnya dari kecil. Saya sangka itu hanya nama panggilan beken di futsal. Enggak, dari kecil bang. Dari kecil, dari pas pokoknya lahir anak keempat tahun 93 lah dia Akang itu lahir. Masya Allah, saya sangka itu tadi karena di timnas atau di tim ya futsal bermain. Panggilan-panggilan karena namanya agak kejawa-jawaan ya. Enggak. Dari dulu. Randi. Nah, jadi udah jelas saya clear ya. Nah, panggilan dari kecil namanya Akang. Oke. Kita ke timnas nih, Kang. Dari Sumatera Barat dan Minang mungkin ada beberapa orang yang pemain timnas ya, termasuk Akang sendiri. Nah, waktu itu gimana nih perasaannya terpanggil untuk bermain timnas di futsal ya? Mungkin ya gimana bisa? Jadi kan emang ketika Akang memilih futsal itu bang, emang udah ada impian sih pengen jadi pemain nasional, dan ya dengan doa orang tua, doa keluarga, dan ditambah dengan keyakinan, alhamdulillah tercapai. Nah itu emang di momen pertama itu ya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu emang kayak merinding lah bang, merinding karena kita membela tim nasional dan bendera di depan kita sambil menyanyikan lagu kebangsaan itu bukan kebanggaan tersendiri lah. Masya Allah, bergetar hati kayaknya. Iya bergetar Pak. Nah ini kan mencapai posisi pemain di timnas itu tidak mudah ya. Pastinya semua pemain, semua atlet futsal maupun atlet apapun ingin membela negara untuk menjadi ya timnas tadi tuh. Gimana proses nih Kang? Mungkin bisa dijelaskan ya cerita singkat dari awal Kang bermain futsal, atau jangan-jangan nih udah impian dari kecil futsalnya atau gimana? Jadi dulu impian kecil tetap mau jadi pemain bola bang, pemain bola karena hobi bola.
Terus udah mau SD itu kebetulan kan Akang keluarga polisi bang, almarhum bapak polisi, terus kakak Akang yang 2 orang ini juga polisi. Nah Akang mulai tertarik tuh dari SD itu udah punya cita-cita, pokoknya saya kalau nggak jadi polisi, kalau nggak jadi TNI. Nah ternyata seiring berjalan waktu main bola jalan terus, pas tes TNI dan Polri gagal. Gagal bang, gagal di tes terakhir terus dipontokir kan. Nah kebetulan 2010 itu Pak Haji Yasman yang owner Ravelli ada bikin tim untuk ke Jakarta. Nah dari situ Akang ternyata alhamdulillah masuk ke tim itu, dan dari situlah proses mulai mengenal iya profesional lah. Profesional. Nah, kalau main futsal dari SMA udah mulai itu bang. Ya futsal ya. Itu ikut klub dulu atau gimana? Ikut klub Ravelli. Ravelli ya. Ya. Oh, Ravelli. Tapi sebelum Ravelli dulu pernah di klub KBS Padang, terus ada TFC. Jadi klub-klub kuliah SMA lah. Jadi yang terjun profesional di Ravelli. Ya, Ravelli. Okay. Untuk latihan nih Kang, di timnas gimana nih polanya? Apa sama nggak sama di klub biasa atau mungkin lebih berat lagi gimana? Kalau di timnas kan emang persaingannya lebih ketat bang, dan tentu latihannya juga lebih berat lah dari klub kan. Kalau di timnas kita udah otomatis itu TC-nya bisa 3 bulan sebelum event, tapi kalau di klub itu paling sebulan atau 2 bulan lah sebelum event. Dan sedangkan kalau kita cedera, kalau kita turun performa itu otomatis bisa bakalan kesalip. Oh ya, digantikan sama beberapa pemain yang siap kan. Karena banyak yang ngincer ya. Banyak yang ngincer pasti bang. Nah setelah latihan, kan pastinya momen yang paling Akang sangat berharga ketika ikut di timnas itu waktu apa nih? Jadi yang pertama momen pertama tentu sangat berharga bang. Terus yang kedua ketika kita tuan rumah di Indonesia AFF 2018. Nah itu ya ribuan orang lah nonton kita, dan itu warga Indonesia semua yang mendukung kita. Nah itu salah satu yang paling berharga lah bang. Main membela tim nasional di kandang sendiri, itu yang paling berkesan lah. Saat itu Akang ada bikin gol atau? Ada bikin gol lawan Kamboja. Ya? Yang berat apa nih waktu kesaingannya? Pasti Thailand bang. Thailand ya. Thailand. Saat ini masih Thailand. Pasti Thailand. Nah Thailand selalu jadi ya penghalang mimpi kita lah buat jadi juara. Okay. Mau menakutkan ya. Oke Kang. Setelah itu mungkin Akang bisa punya keinginan nggak nih sharing, setidaknya ada kayak coaching klinik itu mengajar, karena saya pernah jadi timnas. Sekarang nih timnas masih jalan? Oh kalau timnas 2020 udah nggak Kang bang. Jadi udah banyak regenerasi, dan sekarang ya main di profesional aja. Profesional ya. Oh yang di Pelindo ya? Di Pelindo ya. Oke, nanti kita ke situ nanti ya. Oke. Yang itu tadi ada nggak keinginan punya kayak klub juga nggak? Sementara secara saya udah pernah nih main di timnas atau saya pengen ngelatih nih atau gimana ya Kang? Ya kalau punya klub mungkin terlalu tinggi loh. Paling hanya ya jadi pelatih lah. Pelatih di Liga Pro. Liga Pro ya. Nah sekarang kan udah mulai kelihatan akan mulai karir dulu di Prapon kan. Prapon ya. Ada saran nggak? Mungkin pesan bagi teman-teman atau adik-adik kita yang lagi latihan futsal yang ya tujuannya saya pengen nih masuk timnas kayak Akang lah nih. Gimana nih prosesnya, mungkin bisa disampaikan? Jadi kalau pesan sih buat adik-adik kita yang mau mimpi jadi pemain tim nasional, emang harus punya keyakinan 100%. Ya, kalau ada keraguan, mendingan rubah haluan aja. Karena kalau kita yakin, kan sesuai hadis yang Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ya, kalau kita yakin kita bakalan jadi pemain timnas, insya Allah pasti ada jalan-jalan yang akan dimudahkan Allah di situ. Dari segi fisik harus gimana? Kalau fisik ya tentu harus sehat, harus disiplin. Kalau Akang dulu selain latihan di tim, Akang sering ngelakuin latihan sendiri bang. Jadi kalau waktu libur, ya misalnya kita
pengen ngasah kemampuan di tendangan atau di skill, ya udah kita latihan sendiri, syuting bola. Oh, berarti kita asah kemampuan diri kita sendiri, setidaknya Di luar latihan tim. waktu latihan harus dilebihkan ya. Iya, harus dilebihkan ya. Okay. Nah, setelah pesan dan ya bagi teman-teman yang mungkin ingin ya seperti Akang jadi timnas, yaitu tadi pastinya asah kemampuan diri. Ya. Tetap ya harus fokus ya Kang ya. Harus fokus. Harus yakin. Akang di Pelindo ya. Yang belakangan kan udah rame lah ya. Ya. Dunia lagi viral ya, lagi perfutsalan Indonesia nih. Saya juga ngelihatnya walaupun saya sekilas tapi agak rasa sedih juga nih terharu juga nih kayaknya ya. Setelah berapa tahun Kang? Pelindo itu sebenarnya ada 2007 kalau nggak salah Bang. Tapi Akang bergabung di Pelindo itu 2012. Jadi kalau dihitung tahun ya sekitar 11 sampai 12 tahun lah. 12 tahun ya kan. Kemarin terakhir Pelindo degradasi ya. Itu sedih ya. Aduh, gimana nih Kang perasaannya, bisa dijelaskan ke netizen nih, kan penasaran juga nih. Jadi gini Bang, dulu Pelindo itu punya manajemen yang bagus, dari direksi juga mendukung 100%. Tapi setelah 2 tahun belakangan ini Bang, yang biasanya ada anggaran buat futsal, tiba-tiba nggak ada. Nah, untung ada sosok Pak Hudadi, nama beliau, semoga Allah jaga Pak Hudadi. Nah, itu Bapak itu pensiunan di Pelindo, dan beliau tetap ingin futsal Pelindo tetap ada. Dan beliau mengorbankan duit pribadi untuk mengelola tim ini selama 2 tahun. Masya Allah. Tentu dengan duit pribadi, ya tentu ada batasnya Bang. Ada batasnya. Jadi ya sesuai dengan budget, dan pemain pun ya sesuai dengan budget. Dan ya emang sedih lah Bang, karena kan ini udah jadi rumah kita. Ketika rumah kita udah nggak ada, pasti sedih. Dan itu Akang udah luapkan sih tangisan Akang ketika Puit habis lawan Cosmo terakhir itu. Dan sebenarnya masih ada peluang kalau si Halus kalah. Cuman Akang udah feelingnya udah tipis harapan. Akhirnya Akang nangis di situ, dan masuk ke ruang ganti itu udah tenang Bang, udah nggak bakalan nangis lagi. Dan benar aja, ternyata ketika Pak Ochan ngomong, beliau langsung nangis, dan itu pecah semua di ruang ganti itu, semua pemain nangis. Semua pemain nangis. Pasti tidak tertahankan ya. Nggak tahan lagi. Nah, ini kan udah 12 tahun ya. 12 tahun akan bergabung di Pelindo. Mulanya dari Refli itu ya. Dari Pon Sumbar. Rafeli akan masuk setelah Rafeli akan masuk skuad Pon Sumbar, dan bertemulah di Piala Emas Indonesia 2011. Pelindo lawan Pon Sumbar di semifinal. Dan waktu itu kita menang Bang. Sumbar menang. Setelah pertandingan, pelatih Pelindo nyamperin tuh, Randi besok setelah Pon kamu gabung di Pelindo ya, nawarin. Di Pelindo bukan hanya main loh, tapi juga kerja. Wah, di situ kan tertarik tuh, jadiin motivasi. Dan benar, ternyata setelah Akang selesai Pon, Akang milihnya ke Pelindo. Nah, itulah kisahnya Bang. Dan kalau nggak salah 2015 Akang jadi top scorer. Iya, 2015 ya. 2015. Dan Pelindo sampai saat ini berapa kali juara? Pelindo 3 kali juara. 3 kali juara, 1 kali juara AFF. Dan ini betah Akang di Pelindo, gimana kondisi di tempat itu? Jadi kondisi sebenarnya di luar futsal itu nyaman Bang, karena kan memang kita kerja di lapangan kan. Nah, sebelumnya Akang kerja di lapangan, jadi lebih karakter Akang. Nah, dan jadi Pelindo itu ketika ada liga futsal yang pemainnya yang masih aktif itu nggak masuk kerja Bang. Libur. Jadi fokus latihan, dan gajinya nggak dipotong. Tetap gaji karyawan ada, bonus karyawan ada. Makanya ya tempat ternyaman lah bagi Akang. Jadi ya memang spesial lah ini ya, karena memang membela nama Pelindo juga, nama kantor juga ya. Setelah 12 tahun kan ini ya gimana nih, kemarin degradasi, ke depan ada nggak apa yang akan kebayang nggak mau kemana nih? Saya lihat di status Akang
di terakhir itu saya akan kembali ke pemain, pelatih atau penonton. Ya. Yang mana nih tiga gimana nih? Kalau niat Akang sih untuk 3 tahun ke depan masih pengen jadi pemain dulu Bang. Dan sementara tawaran udah ada beberapa tim yang nawar untuk main tahun depan. Tapi belum akan putuskan karena memang lagi ya Pelindo lagi bersedih lah. Iya, jadi nggak etis juga kita langsung ambil keputusan untuk memilih tim yang mana gitu Bang. Misalnya kan ada beberapa tim ya, itu gimana kondisi nanti dengan Pelindo dengan kerja Akang? Jadi kemarin ada senior juga yang kerja di Pelindo tapi main di tim lain. Ternyata memang ada jalurnya Bang, ternyata bisa izin ternyata kalau benar-benar diurus dengan orang yang tepat. Jadi kalau mungkin syarat Akang ketika gabung di tim lain, ya Akang berharap tim itu bisa mencari izin lah biar Akang berkomunikasi lah ya, komunikasi dengan kantor ya. Pastinya kan agak sulit ya. Agak sulit sebenarnya Bang. Cuman kalau jalannya tepat bisa. Bismillah ya. Bismillah. Nih ada bocoran nggak nih gimana nih ke depan Pelindo nih apa kan nih di desas-desus nih di Instagram nih banyak nih netizen mau diakuisisi lah mau merger atau gimana ada nggak bocoran sampai sekarang sih belum ada omongan ya Bang. Sampai sekarang di grup Pelindo pun juga masih hening, belum ada, mungkin karena baru kan. Baru masih hangat nih. Baru 4 hari yang lalu kan. Tapi nggak tahu mungkin sebulan kemudian kan liga futsal November Bang udah mulai lagi. Ya. Biasanya sih Oktober September itu udah mulai persiapan. Nah mungkin di Agustus ini mungkin belum ada keputusan lah Bang. Jadi ya masih menunggu ya. Berkabung lah ibaratnya. Masih berkabung. Bener setengah tiang. Nah ini untuk main di Pelindo kan sudah 12 tahun. Artinya berat nih rasanya. Ya satu degradasi nih. Kemana nih? Apa ulang lagi dari awal atau gimana di Pelindo? Sebenarnya kalau di sepak bola turunnya ke Liga 2 Bang. Nah, tapi di futsal belum ada ya kayaknya ulang dari awal atau yang Abang bilang tadi akuisisi tim atau merger dengan tim yang secara finansial nggak terlalu bagus. Nah, mungkin itu pilihan-pilihannya Bang. Kalau Linus tuh beda ya? Kalau Linus itu kita ulang dari awal dan itu ada batasan umur. Batasan umur ya. Ada batasan umur. Itu dari daerah dulu Bang, baru nanti 2 besarnya lolos di nasional. Kayak kemarin Pariaman. Iya Pariaman ya. Oke. Jadi ya sekarang nih masih abu-abu. Masih abu-abu Bang. Masih menunggu arahan dari kan. Futsal Akang ada nggak pemain yang diidolakan ya? Pastinya kan? Pasti ada Bang. Siapa pasti. Kalau di futsal sendiri, kalau yang dunia ya Ricardinho ya kemarin yang main di Pendekar kemarin. Pendekar ya dan saat sekarang udah berangkat lagi ya. Udah berangkat lagi ke Latvia. Banyak yang pergi nih kayaknya di Liga Pro ya. Pro ada yang Evan ya, ke Portugal ya. Jadi sebenarnya Bang masa depan futsal semakin cerah kelihatannya. Jadi buat adik-adik atau yang regenerasi yang pengen jadi pemain futsal, ya harus memotivasi diri. Fokus lah ya. Harus fokus, yakin, karena semakin ke depan pasti akan yakin futsal ini semakin berkembang. Dan futsal ini manajemennya bagus dilihat. Bagus Bang. Mohon maaf dari bola ya kayak masih jauh dari mafia lah. Iya, dan lagi naik daun futsal. Naik daun ya. Dan ada beberapa teman Akang yang seleting kayak Bambang Bayu Saptaji, ada Adrian Saadom juga. Nah ini teman-teman ini kayak Saidan yang murni dari futsal dan bahkan hidupnya bisa lebih mewah dari kita yang kerja. Insyaallah ya. Ya kalau benar-benar gitu Bang. Fokus ya. Oke ya. Jadi itu teman-teman ya. Jangan sepele nih sama futsal ya. Kalau emang yakin dan insya Allah ke depan bakalan cerah insya Allah. Bagus ya. Bagus. Karena ya ini posisi futsal di saat ini di olahraga saat ini memang lagi naik daun. Manajemen bagus, pengurusan bagus. Insya Allah peluang ya cuannya mantap ya, insya Allah ya. Mantap insya Allah. Oke, nah kita beralih ke saat sekarang di Sumbar nih. Beda nih yang sama yang di Pelindo dan Timnas akan sekarang jadi pelatih kepala. Jadi pelatih kepala. Iya Bang. Di Prapon Sumbar.
Gimana cerita nih Kang? Ditunjuk atau gimana? Jadi memang sebelum sekitar 4 bulan yang lalu lah, Ketua AFF Pak Haji Yasman, beliau nelpon Bang, Akang ditunjuk buat jadi pelatih kepala. Terus Akang bilang kekurangan Akang, Pak, Akang masih aktif main yang pertama. Terus kalau liga selesai Akang tentu masuk kerja. Nanti susah Pak ininya, kalau harus hadir tiap hari bakalan susah kecuali benar-benar ada izinnya. Nah, dan beliau bilang nggak apa-apa, lebih fleksibel aja. Jadi kemarin Pak Haji Asman ngakalin dengan per 2 minggu akan datang ke Padang di hari weekend, dan akan tetap kerjasama dengan para asisten Bang untuk ngirim materi latihan, terus video-video simulasi latihan. Untuk ini ya pastinya pelatih punya lisensi kan, harus punya lisensi benar. Alhamdulillah kan udah 1 AFC. Satu AFC. Bisa ke PON oke, nggak ada masalah ya? Aman. Di PON aman, di Linus pun aman. Yang kalau untuk liga baru satu lagi Bang, 2 AFC. Naik lagi ya? Naik lagi ya. Dengan status Akang yang ada dibuat di Instagram, saya kembali maupun jadi pemain, pelatih atau nonton di Sumbar, ternyata udah jadi pelatih ya. Walaupun nanti itu tadi masih untuk di Perindo masih menunggu kabar dari dari tahu ya. Dan saat sekarang sudah ada yang menghubungi Akang ya? Udah ada beberapa Bang. Beberapa ya. Iya. Jadi mungkin tinggal minta izin ke atasan, komunikasi selalu. Iya, insya Allah bisa. Mana yang lebih baik ya? Iya. Nah di futsal futsal Prapon Sumbar, ini kan ada pemainnya ada dari beberapa daerah. Iya. Ada berapa orang nih? Sekarang masih ada 19 orang. 19 orang. Kayaknya di regulasi Prapon itu sekitar 14 atau 16 Bang. Jadi masih ada pengurangan 3 atau 5 orang lagi. Sekarang nggak salah, saya kemarin lihat di Instagram futsal Sumatera Barat ada yang cedera nih. Itu gimana? Ada yang cedera Bang. Kemarin ada pemain kita yang cedera lagi latihan, Wahyu. Dan penanganan pertama, alhamdulillah manajer Bang Fembi udah langsung bawa ke fisioterapi kalau nggak salah di WP kalau nggak salah. Dan fisioterapi menyarankan untuk di MRI biar lebih jelas cederanya di mana. Dan si Wahyu sampai sekarang ya masih belum bisa gabung latihan, tapi hadir. Untuk posisi flank Bang. Flank ya. Iya, flank di penyerang sayap lah. Sangat ada pengganti kah atau gimana? Karena kita masih 19 orang, ya tentu masih aman sih. Aman, ya? Masih aman. Tentu masih ada 18 orang lagi kan. Sedangkan yang di bawah cuma 14 atau 16 orang. Kini bulan berapa nih Bang? Info terakhir sih Oktober ya. Tapi tanggalnya belum pasti Bang. Beberapa bulan lagi nih ya. Berapa bulan lagi. Persiapan udah gimana? Persiapan masih kemarin udah latihan fisik udah 2 minggu. Nah ini baru minggu ketiga ini udah masuk taktikal dan akan dipakai untuk Ravelli Ortus tanggal 23 Agustus. 23 ya? Ya. Ravelli Cup mungkin. Ravelli Cup ya. Ada uji tanding sama tim mana? Itu Ravelli Ortus Cup itu emang didesain sama Pak Haji. Tim yang boleh ikut itu yang kelahiran 2005. Dan alhamdulillahnya dari 10 tim yang ikut itu semuanya tim Prapon. Ada dari Papua, dari daerah Jawa, Kalimantan Timur. Itu baru uji tanding yang benar-benar uji tanding benar-benar. Karena itu memang bakalan jadi lawan mereka nantinya. Karena kita belum tahu sistem yang dipakai Prapon bisa jadi per regional atau sistem lebih ke nasionalnya Bang. Kita belum tahu sampai sekarang. Yang mana nih agak sulit? Sebenarnya kekuatannya merata karena umurnya masih 18 tahun Bang. Jadi pengalaman bertandingnya masih ya sebatas daerah aja. Kecuali di umur 21 ada yang timnas 20, mungkin daerah Jawa atau Bandung, Jawa Barat ya bisa dikatakan tim unggulan. Untuk sekarang sih masih buta kekuatan lawan, tapi tentu akan yakin daerah-daerah Jawa pasti secara teknik dasar lebih bagus lah. Bagus ya. Melatih dengan menjadi pemain ini kan dua, mungkin agak sama tapi gimana membandingkannya, gimana akan menjalani ini? Kalau jadi pemain tentu kita
apa yang kita pikirkan nggak selalu bisa kita pakai bang. Karena kan kita ada pelatih. Nah tapi kalau kita jadi pelatih, apa yang kita pikirkan kita tuangkan di latihan, nah itu yang akan dipakai buat main. Karena ketika dia lari dari konsep yang dipakai, bisa jadi kita nggak bisa pakai pemain itu. Oh iya. Jadi ya bedanya di situ aja bang. Untuk kendala dari pemain ini? Kendala ya misalnya kita punya pemahaman main seperti ini dan pemain kita yang jalaninnya belum bisa. Nah itu pasti kendala kayak, aduh harusnya begini. Tentu pelan-pelan bakalan bisa lah mereka. Oh ya. Dan seiring berjalannya waktu nanti akan ada chemistry mereka mungkin ya? Iya, karena mereka sekarang kan udah TC juga, jadi secara chemistry makin akrab lah. Jadi nggak pulang ke rumah lagi, jadi tinggal di mes ya? Di mes di Ravelli juga. Jadi harusnya sih chemistry-nya udah dapat bang. Oke. Nah ini cara melatih Akang gimana nih? Kan saat kemarin dan masih bermain ya di Perindo. Iya. Gimana jadi kan ada komunikasi terus di grup WhatsApp para pelatih di Prapon Futsal. Jadi akan misalnya materi hari ini tentang defense, ya akan kasih simulasi video ini buat defense yang akan kita pakai gitu bang. Oke. Jadi programnya tetap Akang yang bikin, materinya tetap Akang yang bikin. Nanti penyampaiannya kalau Akang di Jakarta ya lewat asisten. Asisten ya. Setidaknya apa yang Akang inginkan bisa disalurkan ke asisten. Ya benar. Ada juga kesini juga pulang balik juga kan? Ada beberapa kali nggak? Kemarin sih masih 2 minggu sekali. Nah tapi nggak tahu, mudah-mudahan sih Akang berharap ada surat izin dari pemerintahan daerah biar Akang bisa lebih fokus dampingin tim di sini bang. Untuk izin kerja di Perindo ya? Iya di kantor. Jadi ya dari pemerintah Sumatera Barat bikin surat ke kantor ya. Udah izin Akang untuk melatih. Iya, harusnya sih bisa karena kan masih instansi pemerintah juga ya. BUMN ya. BUMN ya. Oke. Nah, untuk para pemain sendiri mereka setelah berapa kali udah akan melatih mereka? Oh, sekitar kalau pertemuan mungkin udah 10 kali lah kayaknya. 10 kali ya? 10 kali. Udah nampak gak nih mereka dari... Udah mulai kelihatan sih karakter mereka. Udah mulai kelihatan karakternya. Tipikal pemainnya juga udah mulai kelihatan. Oke, untuk sebelum ke Ravelli Cup ada uji coba lain kata? Setiap Rabu dan Sabtu kita adakan uji coba di lokal Padang aja bang. Tadi sempat uji coba juga lawan Unan dan lawan EKS. Mungkin Sabtu kita cari lawan yang lain lagi menjelang Ravelli Orpus nantinya. Insya Allah, alhamdulillah mereka kayaknya udah siap atau gimana? Insya Allah udah siap. Udah siap. Ada berapa pemain? 19. Biasanya masuk line up 14. Jadi setiap pertandingan pasti ada yang parkir 5 orang. Oke, jadi siapapun bisa tampil tapi ya siap-siap juga diparkir sesuai kebutuhan pelatih ya, tapi masuk line up nggak atau nggak pakaian itu bang, nggak pakai lagi ya, nggak pakaian tanding dia karena kan yang masuk line up di futsal itu cuma 14 yang resminya 14 ya. Tapi itulah harus siap-siap ya. Jadi mereka sebenarnya bagus bersaing dia berteman, cuman persaingan harus ada dan Akang pun ya melihatnya harus jeli kalau enggak ya salah keluarkan. Makanya kan selalu pantau sama asisten kan gimana progres anak-anak. Nah, nanti asisten report ini lagi ya gitulah bang. Dari Padang berapa orang nih Kang? Dari Padang 50% dari Padang lah bang kayaknya iya. Itu surat izin orang tua? Surat izin ke orang tua, ke sekolah udah diatur sama manajer sih, udah aman. Dan orang tua pastinya. Orang tua juga udah ngizinin. Kalau nggak orang tua ngizinin pasti udah dicari tuh. Dan agak sulit ya kalau nggak ada ridho orang tua nanti payah ya. Berat. Emang kalau nggak ada ridho orang tua perjalanan apa aja sih bakalan berat bang. Oke. Nah Kang, alhamdulillah mungkin Akang udah di timnas sudah berbicara di Perindo. Ya itu tadi hasilnya sampai saat sekarang masih menunggu keputusan manajemen. Apapun hasilnya nanti mungkin ya beberapa minggu ke depan atau sebulan ke depan
baru nanti akan diputuskan mau kemana arahnya ya. Atau mau bubar atau Kalau bubar sangat saya pasti banyak kecewa ya. Iya pasti Bang. Tapi Pasti. ya itu tadilah kita menunggu untuk di tim futsal Prapon akan melatih sampai sekarang ini masih aman-aman dan siap tempur. Siap tempur insya Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan bagi teman-teman? Mungkin bagi masyarakat Sumatera Barat yang pendengar podcast, mohon dukungannya aja buat tim Prapon Futsal Sumbar. Semoga kita bisa mengulangi masa kejayaan di 2012. Ya minimal kita bisa rebut dulu tiket buat ke PON. Nah nanti setelah kita rebut tiket itu kita pikirkan lagi konsep gimana caranya kita bisa meraih medali emas di PON Sumatera Utara dan Aceh. Dan bagi adik-adik nih, ingin kayak Akang gimana nih? Nah, kalau yang buat regenerasi futsal ya tentu adik-adik juga harus punya keyakinan, ridho orang tua yang Akang bilang tadi, terus ya dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kalau Allah sudah berkehendak, hal apapun yang tidak mungkin bagi kita pasti akan jadi mudah. Oke, ya. Ingat ya pesan-pesannya. Dan alhamdulillah terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa Pak. DM aja Instagram Akang dan saya pun ya saya melalui DM Instagram Akang alhamdulillah Akang menyambut dengan baik dan memang ya seperti kebanyakan orang bilang Akang ini humble orangnya. Seperti amin. Nyata memang. Amin. Alhamdulillah insyaallah mau Instagram silakan bertanya dijawab Akang dengan Instagram apa? Randi Satria 14. Insya Allah nanti akan ada di layar. Terima kasih kepada teman-teman. Insya Allah semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Kang terima kasih banyak Kang. Sama-sama Pak. Sehat selalu dan sukses. Amin. Oke. Bang Nur Podcast. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.